Duryodhana begitu marah dengan kematian 99 adiknya dan sekarang ia akan melenyapkan Bima dengan 99 kali pukulannya. Karena Bima telah membuatnya menderita, maka setelah membuat Bima menderita, baru Duryodhana akan merasa hilang semua penderitaannya. Duryodhana mulai dengan satu pukulannya dan satu pukulan itu membuat Bima kelimpungan. Kak Arjuna, Basudewa, tubuh Duryodhana telah menjadi sekeras bajra. Karena itulah kenapa serangan Kak Bima tidak bisa melukai Duryodhana sama sekali. Ini situasi yang sangat sulit, Madala. Pangeran Bima harus menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri, Partha. Tapi sangat penting saat ini untuk kita membantu Kak Bima, Basudewa. Krishna menyarankan agar sangat penting saat ini mengalihkan Duryodhana ke tempat lain. Krishna menyuruh Arjuna untuk menantang Sangkuni. Saat Sangkuni akan menemui kematiannya, maka untuk melindungi dirinya sendiri, Sangkuni pasti akan memanggil Duryodhana. Di tempat lain, saat Sangkuni sibuk membunuh prajurit, tiba-tiba Nakula datang dengan pedangnya dan mengatakan bahwa ini sudah saatnya untuk kematian Sangkuni. Tapi saudaramu Sadewa sendiri telah bersumpah untuk membunuhku. Hidupmu pasti akan berakhir oleh pukulan-pukulan dari Sadewa. Akal licikmu, tipu muslihatmu, perbuatanmu, dan pengetahuan judimu. Ada banyak ketidaksucian dalam dirimu. Kami 5 bersaudara akan membantu membersihkannya. Keduanya kemudian bertarung. Sangkuni cukup hebat melawan Nakula, namun walaupun begitu, Nakula bukan tandingan Sangkuni. Sangkuni dibuat terdesak dan terjatuh. Sangkuni terus melawan, namun sayangnya ia tidak sanggup. Hingga pada saatnya, Nakula untuk membunuhnya. Dengan siasat liciknya Sangkuni menghentikan Nakula, membuat ancang-ancang, dan kemudian kabur melarikan diri. Raja Madra, kau adalah panglima besar dari pasukan kita. Tanggung jawab untuk melindungiku adalah tugasmu. Hayo, lindungi aku. Hayo. Aku pun tidak berdaya, keponakanku. Kau harus bertarung denganku. Meskipun Raja Gandhara yang terakhir Subala telah membuat kesalahan dengan memberi nama anaknya Sangkuni. Sangkuni artinya burung elang. Dia hanya burung pemakan bangkai yang tinggal di tengah-tengah bukit Gandhara. Pemakan bangkai. Dia hampir bisa melakukan apapun. Dia mengeruk sampah untuk mencari daging dari bangkai binatang. Raja Madra menyuruh Sangkuni untuk lari, sementara dirinya terpaksa harus melawan keponakannya sendiri. Sangkuni segera menaiki kereta dan memerintahkan kusir untuk segera pergi membawanya lari. Sementara Nakula masih melawan Raja Madra. Di sisi lain, Bima masih terus berusaha mengalahkan Duryodhana yang kini begitu kuat kebal pukulan dan senjata. Nakula dengan keahliannya terus menggempur pertahanan Raja Madra. Pedang Raja Madra berhasil ia rebut. Namun ketika ia akan membunuhnya, sang paman menghentikannya dan ia mengakui kekalahannya dan meminta Nakula jangan membunuhnya. Nakula bertanya, mengapa bisa begitu? Apakah pamannya merasa takut akan kematian dan membuat malu leluhurnya dengan menyerah? Tidak, anakku. Ini bukan hidup. Anak dari adikku Madri sangat sayang kepada aku. Jangan membunuh pamanmu dengan tanganmu sendiri, Nakula. Yang mulia Yudhistira, aku mohon bebaskan keponakanku dari aib ini. Keduanya bertempur satu sama lain. Tombak merupakan keahlian Yudhistira sehingga ia dengan mudah mengatasi ancaman dari Raja Madra. Ia berhasil mendorong Raja Madra dan kemudian menusukkan tombaknya ke tubuh Raja Madra. Aku mohon maafkan aku, Paman. Tidak, keponakanku. Jangan tumpahkan air matamu. Aku berkorban demi memberikan keadilan untuk menang. Aku akan mati dengan damai. Doaku untuk kalian semua. Semoga kalian mendapatkan kemenangan. Sampaikanlah salam kami untuk ibu kami di Nirwana. Sebelum kematiannya, Raja Madra memberitahukan kenapa Duryodhana kini menjadi sekuat Bajra. Hal itu disebabkan Ratu Gandhari telah memberikan anugerah kepada Duryodhana dengan hasil meditasinya. Ia berpesan agar Pandawa menemukan cara yang tepat untuk membunuh Duryodhana. Dan sekarang, sebelum menemukan cara membunuhnya, Raja Madra memohon untuk mereka melindungi Bima sekarang juga. Dan kemudian Raja Madra tewas di sana. Paman!
Paman Sangkuni, sekarang ini waktunya untukmu menutup kedua mata. Selain pintar, Sangkuni juga pengecut. Ia meminta kalau Arjuna memang hebat, ia menyuruh Arjuna pergi saja untuk melawan Duryodhana. Tiba-tiba, Sadewa datang dan menjawab kalau Pandawa semuanya juga akan bertempur dengan Duryodhana. Namun hari ini, Pandawa akan membunuh dua orang, yaitu Duryodhana dan Sangkuni sendiri. Dan untuk membunuh keduanya, yang mana yang pertama harus dilakukan tidak masalah untuk Pandawa. Arjuna lalu memerintahkan Sangkuni mengangkat busurnya. Arjuna keponakanku, aku tidak punya busur sekarang. Maka dari itu, aku tidak bisa terlibat dalam perang ini. Mungkin kau tidak punya busur lagi, Paman. Tapi aku juga bisa bertarung dengan pedang. Keponakanku, Duryodhana! Lindungi aku, keponakanku! Duryodhana mendengar jeritan dari pamannya. Ia bertanya kenapa Pandawa tidak mau menerima kekalahannya. Dengan membunuh pamannya Sangkuni, sekarang itu tidak ada gunanya. Bima menjawab, kalau kematiannya malah sangat berguna. Kematian Sangkuni akan berguna untuk seluruh dunia nanti. Tapi kalian tidak akan bisa melenyapkannya di sini. Tidak akan bisa. Jangan melarikan diri karena ketakutan mereka, saudara Bima. Aku akan menyelamatkan paman dan kembali untuk melenyapkan dirimu. Sebelum itu tiba, beristirahatlah dan kumpulkan kekuatanmu. Karena kau membutuhkan kekuatanmu untuk menangkis semua seranganku nanti, Bima. Arjuna yang turun dari kereta membuat ketakutan Sangkuni. Ia terus mencoba melarikan diri, namun selalu saja dicegat oleh Sadewa. Sadewa segera mendorong dan Arjuna segera menahannya agar diam di kereta. Saat melesatkan anak panahnya kembali, di waktu yang tepat Duryodhana datang melindungi Sangkuni. Keponakanku, mereka semua menyerangku dengan ganas. Habisi mereka, keponakanku. Arjuna, anak panahmu akan menjadi tidak berguna di hadapanku. Lepaskan panahmu. Senjata Arjuna tidak memberikan efek apapun untuk Duryodhana. Dalam kesempatan ini, justru Sangkuni mengendap-endap melarikan diri meninggalkan pertempuran dan kabur. Namun Sadewa tetap membiarkannya lari, karena tujuan Pandawa ingin mengalihkan Duryodhana saja. Api ini tidak cukup besar untuk bisa menghancurkanku. Jika anak panahmu bisa mengeluarkan yang lebih besar lagi, maka lepaskan saja. Kali ini Yudhistira yang menahan Sangkuni. Ia berkata kalau kematian Sangkuni sudah tepat di hadapannya dan jangan kabur lagi. Ketika melihat Yudhistira, ia segera bersandiwara, memuji-muji dan kemudian memohon ampun dan tunduk pada Raja Yudhistira. Sangkuni menjelaskan kalau Duryodhana akan menjadi alasan kematian semua Pandawa dan tetap akan menjadi raja karena Duryodhana sudah memiliki perlindungan tubuh. Jadi tidak ada gunanya untuk membunuhnya dan memohon untuk membiarkannya pergi. Tidak, Paman. Kau akan dihukum untuk kesalahanmu selama ini, Paman. Kami berperang bukan untuk menaklukkan kerajaan. Kami berperang untuk menegakkan keadilan. Tidak peduli orang lain dapat keadilan atau tidak. Tapi kau pasti akan menerimanya. Arjuna terus berusaha untuk menangkap Duryodhana, namun tetap saja Duryodhana mampu melepaskan diri. Arjuna menyuruh Duryodhana agar segera melindungi pamannya Sangkuni, karena kakaknya Yudhistira akan segera membunuhnya. Dengan sombongnya Duryodhana mengatakan mustahil pamannya bisa dibunuh, karena dirinya yang sekuat Hanuman pasti akan selalu ada untuk melindungi pamannya Sangkuni itu. Paman Sangkuni pasti akan segera dibunuh. Tapi bagaimana kau akan melindunginya? Saat Yudhistira terus mempermainkan Sangkuni, Duryodhana segera datang melindungi pamannya. Sangkuni mengadu kalau kelima Pandawa terus-menerus memukulinya secara bergantian. Ia meminta Duryodhana melindunginya karena dirinya bukan kesatria yang hebat, tapi dirinya seseorang yang pintar. Dan selama ini kepintarannya lah yang telah melindungi Duryodhana. Dan sekarang Duryodhana harus bertanggung jawab untuk melindunginya. Seranglah raja itu, keponakanku, dan buat aku bahagia. Tetaplah bersamaku. Keponakanku.
Duryodhana sibuk bertarung, sementara saat Sangkuni duduk manis tiba-tiba didatangi pedang Nakula lagi. Nakula memberi pilihan agar Sangkuni bertarung atau segera lari, karena kini dirinya tidak dalam perlindungan Duryodhana. Sangkuni yang pengecut segera memilih lari dari sana, sementara di sisi lain Arjuna masih menangani Aswatthama. Pergilah Arjuna, dan bantulah Yang Mulia Yudhistira sekarang. Arjuna segera datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kakaknya dari serangan Duryodhana. Duryodhana mengingatkan kalau senjata Arjuna tak akan bisa menandinginya. Namun Arjuna menjawab, tapi senjatanya tetap bisa menghambat Duryodhana untuk menyelamatkan Sangkuni dari kematiannya. Paman Sangkuni! Kau di mana, Paman Sangkuni? Tunjukkan dirimu! Seekor ular biasanya akan selalu bisa menemukan tempat di mana tikus bersembunyi. Tikus tidak akan dapat apa-apa dari persembunyiannya, bahkan meskipun tikus itu berlindung di istananya sekalipun di Gandhara. Tiba-tiba saja ada dadu terlempar ke arah Sangkuni. Ia merasa kaget, ditambah lagi kini bukan hanya Nakula tapi juga Bima yang kini yang harus dihadapinya. Nakula segera mengambil dadu itu, dan itu dadu yang sama yang menyebabkan perang ini terjadi. Dan sekarang dadunya itu akan bertanggung jawab atas kematiannya Sangkuni. Aku akan melemparkan dadu ini, dan jika kau menang, akan kugunakan pedangku untuk menghabisimu. Jika kau kalah, maka kakak Bima akan memenggalmu dengan tangannya. Jangan keponakanku. Menghabisi orang yang ketakutan bukanlah sifat kesatria. Biarkan aku hidup. Jangan habisi aku. Sangkuni meminta jangan dihabisi dan meminta Bima untuk membawanya saja ke pengadilan dan membiarkan ia diadili di pengadilan saja atas semua kejahatannya yang pernah ia lakukan. Dan demi kebenaran, Sangkuni meminta penyerahannya itu dijadikan pertimbangan buat Bima dan Nakula. Kakak tertua kami adalah lambang keadilan, tapi dia tidak ada di sini. Aku sama sepertimu, jahat dan tidak berperasaan. Bukan keadilan yang kucari. Aku mencari pembalasan atas perbuatanmu. Ingatlah kembali, Paman. Kau pernah meracuniku, kan? Di Gandhara racun ini mematikan Duryodhana. Ambillah ini dan pastikan Bima memakannya. Maka kelima penghalang kesuksesan Duryodhana satu persatu akan saling berjatuhan. Bima lalu melempar Sangkuni di hadapan Nakula. Di sana Nakula mengingatkan kembali bahwa Sangkuni juga yang telah merancang untuk membakar Pandawa dan Ibu Kunti di istana Warna-Brata. Sudah tiba waktunya, keponakanku. Kelima musuhmu akan berkumpul di istana Warna-Brata. Istana itu akan menjadi dasar bagi penobatanmu nanti. Kau bekerja sama dengan Taksaka sewaktu di Indraprastha. Ratusan sapi menuju ke Indraprastha digunakan untuk upacara kerajaan. Jika kau ingin membalas dendammu, maka curilah sapi-sapi itu sebelum mencapai Indraprastha. Bima juga kembali mengingatkan bahwa Sangkuni juga membuat penghinaan pada Drupadi saat permainan dadu. Sangkuni mengingat itu, dirinya memohon ampun dan meminta Bima untuk membiarkannya hidup. Namun Bima tidak peduli. Nakula yang sudah muak mengingatkan Sangkuni bahwa kini sudah tidak ada ampun buat Sangkuni, dan kini sudah saatnya Sangkuni harus menerima kematiannya. Aku adalah pamanmu. Berapa lama lagi siksaan ini? Jiwa kejam dari mana kalian menyiksa paman seperti ini? Kalian adalah anak-anak Pandu. Kalian tidak boleh melakukan ini. Orang yang tidak bersenjata tidak boleh diserang. Beri aku senjata. Ini, Paman. Peganglah senjataku. Sadewa melemparkan kapaknya namun dipatahkan oleh Sangkuni dan kembali mengatakan bahwa ia tidak bersenjata dan tidak boleh ada yang menyerangnya. Nakula kembali memberikan pedangnya dan mengajak Sangkuni bertarung menggunakan pedang. Namun lagi-lagi Sangkuni mematahkannya dan mengatakan kalau dirinya tidak memiliki senjata. Maka gunakanlah bagian tubuhmu sebagai senjatamu. Kita akan bertarung tanpa senjata. Ya! Keponakanku, lindungilah aku. Selamatkan aku dari Pandawa. Tidak usah buru-buru. Kau harus menghadapiku dulu dalam pertarungan adu gada.
Seberapa keras Arjuna menghentamkan senjatanya sama sekali tidak berdampak pada Duryodhana. Mendengar teriakan Sangkuni, Duryodhana segera pergi untuk menolong. Sementara Sangkuni yang kabur terus saja diburu Sadewa, dan tepat saat itu Duryodhana datang untuk melindungi. Sebaliknya Sangkuni ditangkap Bima. Duryodhana segera melepaskan Sadewa dan berusaha menyelamatkan pamannya. Yudhistira dan Arjuna kompak untuk menghentikan Duryodhana yang berusaha menyelamatkan pamannya. Sedangkan yang lainnya mengejar Sangkuni. Sadewa melemparkan tali dan berhasil mengikat kaki Sangkuni, lalu ia menyeret pamannya ini. Paman! Sangkuni dengan pisaunya berusaha memotong tali itu hingga terputus. Ia segera berlari menjauh. Bima mencabut tombak dan melemparkan ke arah Sangkuni hingga terjatuh. Sadewa berlari dan menggapai kapak serta segera menghujamkan kapak itu ke dada Sangkuni hingga ia menghembuskan napas terakhirnya. Keponakanku! Duryodhana begitu murka pada Sadewa, ia mengancam sebelum kematiannya Sadewa akan merasakan penderitaan yang belum pernah dirasakan makhluk hidup manapun. Melihat Sadewa dalam bahaya, Bima segera mengambil mayat Sangkuni dan segera melemparkannya ke dalam sungai. Pergilah Duryodhana, berikanlah ritual terakhir untuk paman kesayanganmu. Lakukanlah sebelum ikan-ikan di sana memakan tubuhnya sampai habis, atau dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan. Nakula meraih lumpur dan membaca mantra untuk membuat obat ramuan dewa. Namun Bima menolak hal tersebut karena dirinya sudah berjanji pada Drupadi untuk mencabut nyawa Duryodhana di sini. Yudhistira lalu mengingatkan bahwa untuk saat ini menghabisi Duryodhana sangat tidak mungkin. Itu bukan hal yang penting buatku, Kak. Keraguanku yang mengkhawatirkan. Aku tidak akan membiarkan keraguan diri itu bisa menguasaiku. Ketika seseorang mendapatkan tantangan untuknya, dari kejauhan keraguan itu pun sudah dimulai. Tapi ketika tantangan itu kita hadapi, keraguan tidak akan menghalangi jalan kita. Arjuna juga mengusulkan agar mereka memikirkan strategi untuk mengalahkan Duryodhana dan harus punya rencana. Namun menurut Bima, menyerang saat ini adalah pilihan yang terbaik. Sedangkan melukai Duryodhana adalah rencananya. Kekuatan saja tidak akan menang, tapi kekuatan niatlah yang akan membuatnya menang. Tantangan sudah jadi bagian dari hidup kita. Kita juga pernah ikut perang besar. Semua ini demi menegakkan kebenaran dan memberikan Pancali keadilan yang dia cari. Sekarang jika dewa berkehendak bahwa keadilan untuk Pancali dicabut, bahwa kebenaran tidak ditegakkan, penjahat harus bertahan dan kita yang harus menemui kematian, maka kita harus menerima kehendak dewa. Bima mengingatkan kalau mereka sama sekali tidak punya hak merubah rencana dewa. Tapi jika dewa berencana mencabut nyawa mereka dengan kematian yang tidak terhormat, dan bila itu terjadi ketika mereka bertarung dan terpaksa harus mengakui kekalahan, maka dirinya walau sendirian akan tetap menghadapinya dan akan terus berusaha membunuh Duryodhana sampai napas terakhirnya. Pangeran Bima, hari ini kekuatan Duryodhana ada di atasmu. Tidak ada yang bisa melindungimu dari kemarahannya. Ketika Duryodhana pertama kali mencoba itu kepadaku, ular Wasuki yang melindungiku, Basudewa. Hari ini jika sang dewa menghendaki, maka ular yang paling besar akan datang melindungiku. Sembunyi di mana kau, Duryodhana? Tunjukkan dirimu. Apa kau menikmati kuburan air bersama pamanmu? Jangan mati di dalam air. Aku telah mengambil sumpah untuk menghabisimu. Kau tidak akan menerima kematian, tapi menerima hukuman, Duryodhana.
Bima terus saja menyuruh Duryodana keluar dari air sekaligus harus melihat bahwa semua saudara, teman, para kesatria dan pemandunya telah dihabisinya. Bima datang untuk memberi apa yang harus didapatkan Duryodana, dan Duryodana tak akan bisa sembunyi darinya karena Arjuna bisa saja menguapkan air sungai itu dengan satu panahnya. Kau hanya bisa sembunyi saja, Duryodana. Jika kelemahan telah berada dalam seluruh tubuhmu dan ketakutan telah membawamu pergi, maka pergilah. Pergi dan sembunyikan wajahmu itu di pakaian istrimu. Kami adalah anak-anak Pandu. Tidak sepertimu dengan meletakkan jarimu di pakaian wanita. Itu yang tidak akan pernah kami lakukan. Kau hanya akan mencari perlindungan di sana. Bima terus saja melontarkan kata ejekan dan menyuruh Duryodana untuk meminta perlindungannya saja pada istrinya. Atau kalau tidak, Duryodana harus segera keluar seperti kesatria dan harus menghadapinya. Dengan hinaan dan kata-kata yang sangat memancing emosi, Duryodana yang sangat merasa tidak kuasa menahan emosinya, ia segera keluar dari persembunyiannya. Kau telah dengan licik melenyapkan pamanku. Kematian dari pamanku telah ternodai oleh ketidakpuasan dari kalian semua. Untuk menolongku mendapatkan keadilan, dia membahayakan seluruh hidupnya. Atas perlakuan Pandawa pada pamannya Sangkuni, Duryodana bersumpah kalau dirinya sekarang akan menghabisi semua Pandawa untuk membantu pamannya Sangkuni mendapatkan keadilannya. Duryodana juga bersumpah kalau Pandawa tak akan pernah mendapatkan kematian dengan mudah. Ia mengancam kalau dirinya akan melenyapkan setiap anak-anak Pandawa, akan membakar Drupadi di alun-alun istana dan bahkan semua setiap kerabat Pandawa. Dari Kunti Boja sampai Pancala, semua kerajaan yang telah menjadi sekutumu, aku akan menghancurkan mereka. Aku akan lenyapkan seluruh rakyat dari semua kerajaan itu. Aku akan membawa malapetaka nanti. Bima, di saat-saat terakhirmu nanti, aku akan melihat ketakutan di matamu. Dan kau pun akan memohon untuk kematianmu itu dengan sangat menyakitkan, Bima. Sebelum duel dimulai, Sadewa melemparkan gada kepada Duryodana agar digunakan sebagai senjata dan supaya tidak dianggap ada kelicikan. Bima dan Duryodana segera bertempur. Keduanya sama-sama menunjukkan kemampuan berduel yang sangat mengagumkan. Namun dengan anugerah dari Ratu Gandhari membuat Duryodana lebih kuat daripada Bima. Pratiwinda tiba di tenda memberitahukan kepada ibunya Drupadi bahwa angin kemenangan telah berubah menjadi angin kekalahan. Drupadi jadi bertanya-tanya kenapa bisa begitu dan apa yang terjadi. Pratiwinda memberitahukan bahwa paman Duryodana menjadi sekuat Bajra dan tidak ada senjata yang mampu melukai tubuhnya. Dan kini pamannya Bima sudah terluka sangat parah. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Gowinda seharusnya tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Beritahukan pada suamiku Arjuna agar dia meminta pertolongan dari Gowinda. Paman Balarama sudah memerintahkan Basudewa untuk tidak memberikan pertolongan atau memberikan nasihat, Ibu. Dia tidak bisa menolong. Bima terus berupaya untuk melawan kekuatan Duryodana, namun Duryodana tidak membiarkan hal tersebut dengan mudah. Ia berhasil membuat Bima terjatuh dan babak belur dihajar. Saat terjatuh itu, Bima mencoba mengambil kayu yang terbakar dan coba menghantamkan pada Duryodana. Namun ternyata tetap sia-sia. Duryodana kini terlalu kuat untuk ia lawan. Bima harus terkapar seolah pingsan dan membuat saudara-saudaranya khawatir. Arjuna dan Sadewa meminta kakaknya Bima untuk bangun dan tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Duryodana tertawa dan mengejek Bima yang kini dirasanya sangatlah lemah. Saat Duryodana mendekat, Bima teringat kata-kata gurunya Hanuman. Kelincahan harusnya ada di dalam sifat kekuatan. Kekuatan yang dibiarkan maka akan hancur. Kenapa kau lari menjauh, Bima? Apa kau takut kepadaku sekarang? Ayo lawan aku! Duryodana, semangat untuk kematianmu
tidak pernah membiarkan aku diam untuk waktu yang lama. Kemarilah Duryodhana, kemari. Teringat dengan nasihat Hanuman ketika dalam pengasingan, Bima lalu bangkit dan berlari. Kejar-kejaran pun terjadi. Tiada lain, Bima melakukan itu untuk mengumpulkan kekuatannya. Bima terus saja berlari dan menyuruh Duryodhana untuk terus mengejarnya. Hingga pada akhirnya, Duryodhana terlihat sangat kelelahan. Ia meminta Bima untuk bertarung, jangan terus berlari. Aku sedang melawanmu, Duryodhana. Tapi kenapa kau bersandar saja di pohon? Kalau kau tetap berdiri seperti itu, orang akan mulai menganggapmu seperti orang bijak. Ketenangan harusnya ada dalam sifat kekuatan. Ketika seseorang sudah pernah hidup di luar, maka dia wajib untuk punya pikiran yang tenang. Bima kembali bangkit dengan ketenangan. Ia berhasil membanting Duryodhana. Kini Bima mulai ada sedikit perlawanan. Namun sialnya, pentolan Kurawa ini jatuh tepat di dekat dadanya. Ia segera mengambil gadanya untuk menyerang kembali, hingga membuat Bima kembali dihajar habis-habisan. Dan Bima kini semakin terluka parah. Di sisi lain ada kekuatan yang bisa hancur berantakan. Dasar dari kekuatan adalah dengan memahami semuanya. Artinya kau harus tahu apa yang terjadi di sekitarmu dan menyerap semua informasi. Apa yang orang gagal untuk dilihat atau dengar, maka akan menjadi kelemahannya. Drupadi menemui Balarama dan segera memberi salam. Sebelum mengatakan sesuatu, Balarama mengatakan duluan. Jika Drupadi datang untuk meminta bantuannya, Drupadi diminta untuk kembali saja. Karena perang yang dimenangkan dengan bantuan seseorang tidak akan bisa menjadi perang kebenaran. Drupadi menanyakan, kenapa Balarama bisa sangat mencintai para Kurawa? Karena perang besar ini lahir dari permainan dadu, di mana kedua pihak terlibat dalam ketidakbenaran. Lalu kenapa hanya Duryodhana yang seolah-olah pantas dihukum? Kenapa harus berat sebelah memihak pada anak-anak Pandu? Yang kau katakan ini benar. Kalau begitu aku meminta padamu, jika suamiku bersikap tidak benar selama permainan dadu, maka bagaimana mereka bisa menebusnya untuk itu? Balarama menjawab kalau dirinya bukanlah orang yang bijak yang bisa menunjukkan seseorang menuju jalan pertobatan. Dirinya hanya membuat adiknya Krishna berjanji padanya agar dirinya tidak akan membantu Pandawa mendapatkan kemenangan. Maka dengan begitu keadaannya akan menjadi imbang. Dan peraturan itu juga berlaku untuk Balarama sendiri. Dirinya tidak akan memihak pada Pandawa ataupun Kurawa. Aku tidak meminta bantuanmu, kakak. Aku juga tidak datang untuk meminta nasihat. Aku juga tidak berharap untuk tahu apa kelemahan dari musuh kami. Tapi setidaknya beritahu kami, apa kelemahan yang kami punya? Kenapa setelah mendapatkan kemenangan, kami malah menuju kekalahan secara tiba-tiba? Balarama menjelaskan bahwa dalam kehidupan seseorang, dosa terbesar yang ada padanya adalah kesalahan terbesarnya, dan itu pun menjadi kelemahan terbesarnya. Mendengar itu, Drupadi berdiam sejenak seolah mendapatkan jawaban. Drupadi pun berterima kasih atas pengetahuan itu. Ia merasa Balarama telah menunjukkan jalan kemenangan buatnya, dan ia segera pamit untuk pergi. Duryodhana! Seluruh tubuhmu sudah tangguh sekuat baja. Lalu kenapa kau masih sembunyi? Kau harusnya memang tidak akan pernah bisa menandingiku. Keluarlah kalau kau memang punya keberanian. Keluar kalau kau punya kemampuan, Duryodhana. Namun lagi-lagi Duryodhana berhasil membuat Bima terkapar. Drupadi tiba di sana. Duryodhana menyuruh Drupadi untuk melihatnya kalau dirinya akan melenyapkan Bima sekarang juga. Drupadi bertanya-tanya mengapa Krishna tidak mau membantu pada pertarungan kali ini dan membiarkan Pandawa dalam kekalahan. Aku tidak bisa menolong teman. Perintah kakakku adalah keadilan. Manusia harusnya mendapatkan kemenangan dengan berjuang menggunakan kekuatannya sendiri. Untuk mendapatkan kemenangan itu, maka kalian pun harus mau berjuang keras. Drupadi kemudian menanyakan pada keempat suaminya, bukankah mereka telah bersumpah untuk bertarung bersama? Lalu kenapa hanya Bima saja yang harus bertarung? Tiba-tiba Sadewa merasakan firasat baik bahwa Drupadi tahu benar apa yang menjadi kelemahan dari Duryodhana. Drupadi pun mengiyakannya, lalu ia mengungkapkan pengetahuan yang didapat dari percakapannya dengan Balarama tadi. Dengarkan aku, Duryodhana. Tidak peduli sebesar apapun tindakan orang tua demi menjaga seseorang dari dosa-dosanya, maka itu akan menjadi kelemahan terbesar bagi manusia itu sendiri. Dan aku pastikan dosa terbesarmu ini menjadi kelemahan terbesarmu. Aku tidak memiliki kelemahan sama sekali. Aku yang paling hebat saat ini.
Mendengar hal tersebut, Yudhistira menyahuti bahwa Duryudana selalu sombong dalam seumur hidupnya. Itulah kenapa Duryudana tidak benar-benar mencintai siapapun, dan tentu saja hatinya akan menjadi kelemahan yang terbesar. Yudhistira kemudian menyuruh Bima bangun dan menghajar di bagian hati Duryudana.